Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Adilaksono MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sosial serta teman-teman semua yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa berkumpul kembali meskipun dalam keadaan daring. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, di sini saya selaku moderator dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Sosial akan memandu jalannya presentasi untuk tema bahasan yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu mengenai tentang kesetaraan gender. Namun sebelum kita lanjut kepada pematerian, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Rifki Mustafa dengan IR NPM 067. Kemudian ada Nurul Azmil Islami dengan IR NPM 048, kemudian ada Syarah dengan IR NPM 060, kemudian ada Risma Yulianti dengan IR NPM 065, dan juga ada Sandri Andriansa dengan IR NPM 081, dan yang terakhir yaitu Dwi Mayopi dengan IR NPM 086. Adapun pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu mengenai tentang pengertian dari kesetaraan gender. Yang kedua, tujuan dari kesetaraan gender. Yang ketiga, pentingnya kesetaraan gender. Yang keempat, permasalahan kesetaraan gender. Yang kelima, faktor penyebab permasalahan dari kesetaraan gender. Yang terakhir yaitu kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Langsung saja, agar lebih efektif, mari kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama yaitu tentang pengertian kesetaraan gender akan disampaikan oleh teman saya itu Sarah. Kepadanya silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan sebuah pandangan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang setara, yang adil, yang sama, sehingga tidak ada pendiskriminasian terhadap gender yang bersifat kodrati. Jadi, dalam teori kesetaraan gender ini, kaum laki-laki ataupun kaum perempuan tidak dibeda-bedakan, karena banyak sekali fakta zaman sekarang bahwa setiap orang memandang kaum perempuan itu merupakan kaum yang lemah. Tetapi dalam teori kesetaraan gender ini tidak ada yang disebut dengan perempuan lemah. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai tentang tujuan dari kesetaraan gender yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Dwi Mayopi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih tujuan kesetaraan gender ini. Untuk tujuan kesetaraan gender yang akan kita bahas untuk poin pertama yaitu tentang menghapus paradigma bahwa perempuan makhluk yang lemah. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini, kita mampu mengakhiri segala bentuk diskriminasi. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia. Contohnya dalam beberapa bidang pembangunan. Jadi diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Untuk poin yang kedua yaitu tentang bertujuan tidak ada perbedaan dalam memperlakukan kaum laki-laki dan kaum perempuan, di mana sebelumnya ada beberapa perusahaan contohnya yang tidak mempercayai karyawannya didominasi oleh wanita, atau mereka tidak mengkreatifkan bahwa karyawannya bisa perempuan, dikarenakan ada beberapa orang yang beranggapan bahwa perempuan merupakan sosok yang lemah
sosok yang selalu bergantung kepada pria, sosok yang selalu membuat ribet kayak gitu, sehingga membuat pemikiran seseorang menjadi kayak lebih baik dilakukan oleh kaum pria daripada wanita. Untuk poin yang ketiga sendiri yaitu memberantas serangan fisik dan psikolog khususnya terhadap kaum perempuan. Jadi di sini tujuan di sini kita ambil contoh saja seperti memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, bersosial dan berekonomi. Karena apabila perempuan terlalu dikekang, maka bisa saja kekangan tersebut menjadi suatu masalah untuk psikologinya. Contohnya saja apabila perempuan tidak dapat bersosial dengan bebas, contohnya seperti kayak perempuan lebih baik di rumah nih. Jadi kan membuat serangan psikologinya itu kayak mereka tidak diberikan kebebasan sehingga membuat mereka stres. Jadi dengan adanya kesetaraan gender ini bisa menciptakan, bisa mengekspresikan apa yang sebenarnya wanita miliki, seperti potensi-potensi yang sebenarnya bisa setara dengan kaum pria. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risma mengenai tentang pentingnya dari kesetaraan gender. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya Risma. Saya akan menjelaskan mengenai materi mengapa pentingnya kesetaraan gender ini. Yang pertama, kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki arti tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Dan dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Dan maka dari itu, kesetaraan gender akan sangat penting adanya dalam keberagaman, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, diantaranya tercipta relasi yang adil, bebas dari kesenjangan, terciptanya rasa saling menghormati dan menghargai. Dan pada intinya, kesetaraan gender sangatlah penting adanya, apalagi dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia ini, dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan bebas dari diskriminasi. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang permasalahan dari kesetaraan gender yang akan disampaikan oleh teman saya Nurul Azmi. Kepadanya dipersilakan. Saya Nurul Azmi Lidin Islami akan menjelaskan tentang permasalahan kesetaraan gender. Dalam permasalahan kesetaraan gender, gender dipersoalkan karena secara sosial melahirkan peran, tanggung jawab, hak, fungsi, serta ruang aktivitas laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan ini membuat masyarakat cenderung diskriminatif dan pilih-pilih perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Ada dua permasalahan kesetaraan gender. Yang pertama yaitu perempuan. Perempuan selalu saja dianggap lemah dan tidak penting dalam masyarakat. Perempuan selalu dianggap cengeng, mudah menangis, baperan, dikit-dikit baper, dikit-dikit nangis. Dan untuk permasalahannya dalam masyarakat yaitu contohnya dalam pendidikan. Masyarakat selalu saja menganggap perempuan itu tidak penting dalam berpendidikan. Tuh ujung-ujungnya ke dapur juga, ujung-ujungnya ngurus suami, ngurus anak. Padahal dalam hal berumah tangga itu perlu ilmunya, perlu pendidikan. Dan untuk mengurus anak pun diperlukan sekali untuk pendidikan ibu itu. Karena sekolah atau pendidikan pertama si anak itu adalah
orang tuanya, terutama ibunya. Yang kedua yaitu laki-laki. Karena laki-laki sering dianggap kuat fisik maupun mentalnya, laki-laki cenderung tidak mengekspresikan jika dia bersedih, jika dia menangis. Jadi anggapan masyarakat juga jika ada laki-laki yang menangis, ngapain sih laki-laki itu gak boleh cengeng, laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus jangan menunjukkan kesedihannya. Padahal kan laki-laki juga punya hati, laki-laki juga ada kelemahannya gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu materi tentang faktor penyebab permasalahan kesetaraan gender yang akan disampaikan oleh teman saya Sandi Andriansyah. Kepadanya dipersilakan. Ya, saya Sandi Andriansyah di sini akan menjelaskan tentang apa saja faktor penyebab permasalahan kesetaraan gender. Jadi di sini tuh ada 4 faktor yang menyebabkan permasalahan kesetaraan gender. Yang pertama, budaya patriarki. Budaya patriarki ini adalah budaya ini menganggap laki-laki memiliki kedudukan tinggi dari kaum perempuan. Jadi seperti stigma masyarakat tentang laki-laki itu derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Yang kedua yaitu tindak kekerasan kepada perempuan. Ya, di zaman sekarang banyak sekali tindak kekerasan kepada wanita karena dianggap kaum lemah secara fisik sehingga sering menjadi korban kekerasan. Maka dari itu kita harus merubah stigma ini agar tidak adanya kesimpangan kesetaraan gender. Yang ketiga yaitu adalah subordinasi kaum perempuan, yaitu perlakuan atau sikap yang selalu menomorduakan perempuan. Jadi di sini tuh seperti kelanjutan yaitu tentang tindak kekerasan pada perempuan. Jadi kita tuh menomorduakan perempuan dibandingkan dengan laki-laki karena kita beranggapan bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Yang keempat yaitu adalah kemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Kemiskinan ekonomi ini sering terjadi pada perempuan yang bekerja di desa. Jadi perempuan tuh bekerjanya cuma seperti kayak di dapur, seperti pekerjaan-pekerjaan yang dianggap pekerjaan yang mudah. Jadi belum adanya kesetaraan gender di dalam dunia ini. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang kaitannya dengan pendidikan masyarakat. Tentunya kesetaraan gender ini memiliki kaitan dengan pendidikan, terkhusus dalam pendidikan masyarakat, yaitu pendidikan masyarakat bisa menjadi media untuk perubahan mindset tentang kesetaraan gender. Tentunya dengan adanya pendidikan masyarakat ini, yaitu pendidikan formal, pendidikan non formal, dan informal, bisa dijadikan media untuk merubah pemahaman, merubah mindset dari masyarakat tentang budaya-budaya patriarki ataupun hal-hal yang menjadi permasalahan kesetaraan gender. Dengan pendidikan ini bisa menjadi sebuah alat ataupun media ataupun bentuk penyuluhan kepada masyarakat untuk menciptakan kesetaraan gender tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua yaitu fungsinya ataupun kaitannya, yaitu sebagai wadah untuk pemberdayaan tanpa membedakan. Artinya dengan pendidikan ini sudah jelas bahwasanya pendidikan ini tidaklah diperuntukkan untuk golongan tertentu, tetapi siapapun bisa mendapatkan pendidikan, terkhusus pendidikan masyarakat. Tentunya dengan pendidikan formal, informal, dan non formal ini diperuntukkan untuk semua kalangan tanpa membeda-bedakan. Dan juga dengan adanya khususnya pendidikan non formal bisa menjadikan wahana ataupun menjadikan sebuah alat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat maupun laki-laki dan perempuan agar memiliki keterampilan seperti kursus menjahit dan memasak. Tentunya tidak perlu membeda-bedakan mau laki-laki ataupun perempuan. Jika mau belajar ya silakan, karena semuanya juga sama dan memiliki tujuannya masing-masing. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, serta terima kasih atas segala perhatiannya. Dan jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ataupun silakan bisa kirimkan pertanyaannya dijaprikan kepada kami ataupun ke grup kelas. Dan jika ada yang bingung ataupun masih kurang paham mengenai pematerian, tentunya
bisa juga tanyakan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya dan izinkan untuk pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.